Shalom rekan-rekan sepelayanan semua. Bersyukur hari ini kita boleh membahas topik yang penting tentang jawatan. Apa itu jawatan? Kalau kita belajar tentang jawatan, Bapak Ibu bisa searching mungkin di internet atau membaca buku-buku. Jawatan itu berbicara tentang posisi atau sebuah struktur dalam organisasi di mana ada orang-orang yang ditugaskan dan ditempatkan di sana untuk menjalankan fungsinya. Kalau kita gali lebih lagi dari segi gramatikal, dari segi kita kalau menerjemahkan atau kita melihat belajar Alkitab dari segi bahasanya, tutur bahasanya, ada beberapa pengajaran yang mengkategorikan jawatan ini bukan 5, tetapi 4. Ya, jadi 4 ini maksudnya jawatan gembala itu digabungkan ya menjadi satu dengan kita sering sebut dengan jawatan guru atau pengajar. Kita tidak akan membahas itu lebih dalam ya, karena 4 atau 5 ya poinnya itu tidak begitu masalah. Tapi hal yang penting adalah yang saya ingin bagikan buat setiap kita ada di Efesus 4 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap orang, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara semua, rekan-rekan semua, Efesus 4 yang tadi kita baca ayat 11 dan seterusnya, itu bukan hanya berbicara jawatan secara posisi, tetapi lebih kepada fungsi. Jadi fungsi yang kita pelajari di sini adalah fungsi seorang gembala, atau mungkin ya pada umumnya tadi kita sebut dengan jawatan gembala. Setiap kita memiliki kelima jawatan ini. Setiap kita ada 5 fungsi ini dalam setiap individu. Ada. Hanya bedanya ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih kurang. Jadi misal contoh, kalau dikatakan si A punya jawatan gembala, berarti dari kelima jawatan ini yang si A ini punya atau fungsi ini, dia lebih menonjol jawatan gembalanya. Apa sih yang membuat kita harus mengaplikasikan jawatan ini? Jelas sekali firman Tuhan dikatakan bahwa supaya kita semua berfungsi sesuai dengan karunia jawatan yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi sebenarnya jawatan ini yang berbeda-beda tadi, itu Tuhan pakai supaya kita semua saling melengkapi sebagai sebuah tubuh. Ya, ada yang berfungsi sebagai kepala, ada yang berfungsi sebagai mata, dan seterusnya. Berbicara tentang jawatan gembala, tentu ini adalah hal yang jawatan yang menurut saya tidak mudah. Pekerjaan seorang gembala adalah pekerjaan yang paling berat dan berbahaya. Kenapa? Karena gembala ini dia harus menuntun, membimbing, mengarahkan, dan membawa domba-dombanya ke jalan yang benar. Jadi dengan kata lain, gembala ini harus bisa membawa jemaat Tuhan atau umat Tuhan yang dipercayakan untuk digembalakan kepada apa yang Tuhan mau. Ya, kita harus bisa menjaga mereka, kita harus bisa merawat mereka dengan baik. Kalau misalnya ada domba yang sakit, kita harus bisa menyembuhkan. Kalau ada domba yang tersesat, kita harus cari, kita harus kembalikan ke kandang. Dan kalau misalnya ada orang yang mau mencuri domba-domba kita juga harus menjaga supaya jangan ada pengajaran-pengajaran yang sesat, pengajaran-pengajaran yang palsu yang akhirnya mengganggu domba atau jemaat yang Tuhan percayakan untuk kita gembalakan. Jadi seorang gembala juga harus mampu untuk menjadi bapa, membapai, memperlengkapi, dan melatih umat Tuhan supaya bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tentu hal ini
fungsi ini bukan fungsi yang mudah. Seorang gembala harus benar-benar punya hubungan yang baik dengan Bapa atau dengan Tuhan, yaitu gembala yang baik, supaya dia bisa mentransferkan kebaikan Tuhan kepada umat Tuhan atau kepada domba-domba yang Tuhan percayakan digembalakan. Dan bagaimana kita bisa melatih jawatan gembala? Ada 4 hal yang rindu saya bagikan buat setiap kita. Yang pertama adalah kita harus penuh dengan kasih Kristus. Karena hanya kasihlah yang memampukan kita bisa peduli atau care dengan orang lain. Hanya kasih Kristus yang membawa kita sehingga kita bisa cinta kepada jemaat, kepada orang-orang yang kita gembalakan. Dan yang kedua, kita harus belajar untuk berempati. Tidak cukup sampai bersimpati saja, tapi harus sampai empati. Artinya gini, kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang kita pimpin atau jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kita gembalakan. Sehingga kita itu bisa menempatkan diri di posisi mereka. Dan kita juga bisa membantu mereka untuk supaya mereka keluar dari setiap pergumulan, pergumulan atau masalah yang sedang mereka hadapi. Dan membawa mereka kepada jalan yang benar yang Tuhan tujukan. Supaya ketika jemaat-jemaat Tuhan mengalami situasi yang sulit, kita sebagai seorang gembala bisa menjadi teman, ya, menjadi bapa, berjalan bersama dengan mereka melewati setiap persoalan dan pergumulan hidup. Dan yang ketiga, fokus pada hubungan dengan Tuhan, yaitu gembala yang baik dan sesama. Jadi gembala, ya, menjadi seorang gembala kita harus belajar untuk melihat hubungan lebih penting daripada hasil. Jadi sekali lagi, gembala melihat hubungan lebih penting daripada hasil. Hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan domba-domba atau jemaat Tuhan harus seimbang. Ya, kasih akan Tuhan dan kasih akan sesama. Fokus kepada hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Sehingga bisa mengalir, kita bisa mentransferkan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam setiap jemaat yang kita gembalakan. Dan yang terakhir, keempat, adalah seorang gembala harus bisa dilatih untuk belajar rela berkorban. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita kadang itu harus mengorbankan perasaan, ya, mengorbankan waktu, apa yang kita tahu kita harus ajarkan kepada jemaat-jemaat supaya mereka bertumbuh dalam kasih mereka akan Tuhan, bertumbuh dalam pengenalan mereka akan Tuhan. Dan tentu tanpa pengorbanan kita tidak bisa melakukan semuanya. Jadi kalau kita kepingin melatih, ya, fungsi pengembalaan kita, rela berkorban, bayar harga, ya, sekalipun mungkin kita tidak dipuji orang, sekalipun kita tidak dilihat, sekalipun kita mungkin tidak tidak disanjung-sanjung, tidak apa-apa saudara. Kita belajar rela berkorban karena kita fokus kepada hubungan, kita fokus kepada jemaat kita rindu supaya domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kita tidak sesat, tapi mereka boleh dibawa kepada tempat yang Tuhan siapkan. Ya. Dan yang terakhir saya akan tutup dengan Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Jadi Bapak Ibu Saudara semua, menjadi seorang gembala kita harus belajar dari Yesus yang adalah gembala yang baik. Miliki kasih Kristus, belajar berempati, fokus kepada hubungan dengan Tuhan dan sesama, belajar rela berkorban. Tuhan Yesus memberkati kita semua.